Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Ajiramansyah dari Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Indonesia Universitas Jember. Jadi di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai folklore yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu adalah permainan tradisional. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman budaya, mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Salah satu keberagaman budaya di Indonesia adalah permainan rakyat atau permainan tradisional. Berbicara tentang permainan rakyat, tentunya sudah mulai asing kita dengarkan. Apalagi menemukan anak-anak yang memainkan permainan tradisional pada zaman yang serba modern seperti saat ini. Untuk itu, saya akan membahas tentang permainan-permainan tradisional apa sih yang ada di Indonesia. Mari kita simak. Permainan yang pertama yaitu adalah jelangkung. Jelangkung adalah permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual supernatural. Permainan jelangkung ini bersifat supernatural, dilakukan untuk ritual memanggil entitas supernatural. Sepertinya orang-orang sudah banyak mengetahui tentang jelangkung ini. Basically adalah boneka yang menyerupai tubuh manusia, sebuah gayung air yang umumnya terbuat dari tempurung kelapa yang didandani pakaian dan bergagang batang kayu. Syarat-syarat untuk memainkan jelangkung ini cukup rumit. Bahan-bahan yang digunakan dalam permainan jelangkung ini adalah boneka kayu, tanah liat dari kuburan, kembang 7 rupa, kopi pahit dan manis, teh pahit dan manis, dan air putih. Semuanya satu gelas. Minyak mizik, jerapon, rose, dan kembang setaman masing-masing satu tetes. Dupa, buhur maghribi, dan menyan masing-masing cukup satu dan dibakar pada saat prosesi pemanggilan. Dan yang terakhir adalah jajanan pasar sebanyak 7 rupa. Cara bermainnya adalah minimal pukul 9 malam. Peserta harus berjumlah ganjil minimal 5 orang. 1 orang sebagai pembaca mantra, 4 sisanya sebagai pemegang boneka. Tidak boleh pingsan, lari, atau apapun itu saat gaib datang. Dan mantra yang akan dibaca adalah jelangkung jelangsat. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung jelangsat, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Dan mantra tersebutlah yang diulang-ulang sampai apa yang diinginkan datang. Yang kedua yaitu permainan patung jadi-jadian. Sajak yang terdapat pada permainan patung jadi-jadian ini adalah Pak Camat jualan tomat. Permainan tradisional ini banyak dimainkan pada era tahun 90-an karena pada saat itu gadget masih belum tersedia, sehingga anak-anak pada masa itu lebih banyak mempermainkan permainan-permainan tradisional. Cara memainkan permainan tradisional patung jadi-jadian ini yang menggunakan sajak lagu Pak Camat jualan tomat cukup mudah. Semua anak akan membentuk lingkaran dan bernyanyi sambil tepuk-tepuk tangan. Setelah sampai pada lirik terakhir, mereka akan terdiam dan tidak bergerak layaknya patung. Jika ada yang bergerak, maka dialah yang kalah dan akan menjadi anak-anakan setan yang menggoda temannya di permainan selanjutnya. Kemudian mereka akan bernyanyi kembali sampai akhir dan menjadi patung kembali. Anak-anak setan yang kalah pertama kali akan menggoda teman-temannya supaya bergerak dan tertawa dan menjadi anak-anakan setan juga. Permainan yang ketiga adalah batu gunting kertas. Batu gunting kertas adalah sebuah permainan tangan 2 orang. Permainan ini digunakan untuk pemilihan acak, seperti halnya pelemparan koin, dadu, dan lain-lain. Terdapat 3 isyarat tangan dalam permainan ini. Batu digambarkan dengan tangan mengepal, gunting digambarkan dengan jari telunjuk dan juga jari tengah, dan kertas digambarkan oleh tangan terbuka. Aturan standar permainan ini adalah batu mengalahkan gunting, gunting mengalahkan kertas, dan kertas mengalahkan batu. Jika kedua pemain mengeluarkan isyarat yang sama, maka permainan akan diulang. Permainan akan dimulai jika kedua pemain mengatakan kalimat batu gunting kertas. Nah, jadi itu dia beberapa permainan tradisional yang ada di Indonesia. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.